أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jamaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 3 Safar ya, 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 September. Berapa? 16 Safar. 16 Safar 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 September 2023. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kemudahan sehingga ana dan antum bisa berjumpa dan bertemu kembali di majlis kita yang berbarakah ini insyaallah, dalam rangka kita mempelajari atau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu merupakan sebuah kebahagiaan dan kegembiraan bagi kita semuanya tatkala Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita hidayah taufiknya untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju majlis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang meniti satu perjalanan dalam rangka dia menimba dan mencari ilmu agama, maka Allah pasti akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis saya Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah pahamkan dia agamanya. Maka pemahaman kebalikan dari hadis ini bahwa apabila Allah menginginkan keburukan atau kejelekan bagi seorang hamba, maka Allah tidak memberikan dia pemahaman agama ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah untuk memanfaatkan waktunya untuk menuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memalingkan dia sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari majelis ilmu, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia menjadi orang-orang yang sengsara. Oleh karenanya sekali lagi bahwa hendaknya kita patut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan kita hidayah untuk senantiasa istiqamah di atas jalan menuntut ilmu agama.
Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti tuntunan beliau sampai tegaknya hari kiamat. Para hadirin, para jemaah sekalian, azakumullah. InsyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian atau pembahasan kita dari kitab yang sama, yakni kitab Al-Mulkhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh seorang ulama di zaman ini, yakni Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Sekarang kita akan masuk pada bab baru atau bab berikutnya, babun fi wujubis salawatil khams, yaitu bab tentang wajibnya salat 5 waktu. Jadi pembahasan masalah salat adalah pembahasan yang penting untuk dibahas, untuk dipelajari, untuk diketahui dan untuk dikaji. Karena salat merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merupakan salah satu hak yang sangat agung yang harus ditunaikan oleh seorang hamba dengan benar. Oleh karena itu, agar ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara atau jalan yang lebih pantas, ya, melainkan dengan cara kita mempelajarinya. Dalam semua ibadah, maka hendaknya kita dasari dengan ilmu. Baik itu ibadah salat, ibadah haji, ibadah zakat, atau ibadah yang lainnya yang Allah syariatkan, maka hendaknya kita awali dengan ilmu. Oleh karenanya, dahulu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau membuat sebuah bab dalam sahihnya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu sebelum beramal. Terlebih lagi masalah salat. Sehingga jangan sampai kita melakukan salat yang merupakan tiang agama, yang merupakan ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita melakukannya hanya dengan modal kejahilan atau dengan modal taklid atau meniru orang lain. Jadi hendaknya kita belajar memahami bagaimana cara kita melakukan ibadah salat kepada Allah dengan benar, karena kita semua bahwa ibadah yang kita lakukan adalah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah salat adalah ibadah yang pertama kali yang akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oleh karenanya, hendaknya seorang muslim memperhatikan masalah salat ini, jangan sampai menyia-nyiakannya, jangan sampai ditinggalkan. Karena salat merupakan salah satu hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Karena itu nanti pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan At-Tirmizi. Hadis ini adalah bersumber dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah, seorang sahabat yang mulia, pernah menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Jadi sungguhnya yang pertama kali yang akan dihisab nanti pada hari kiamat pada seorang hamba adalah tentang salatnya. Fa in saluhat faqad aflah wa anja. Kalau salat dia lakukan dengan cara benar, melakukan dengan tumaknina, dia perhatikan rukuknya, sujudnya, maka dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi sebaliknya, apabila salat yang dia lakukan tidak benar, mungkin tidak tumaknina, tidak memperhatikan rukuknya dengan cara yang benar, atau juga sujudnya,
hanya sekedar sholat atau asal-asalan sholatnya, maka dia termasuk adalah orang-orang yang merugi nanti pada hari kiamat. Maka jelas dalam hadis ini para jamaah sekalian azakumullah menunjukkan kepada kita bahwa salat merupakan hak di antara hak Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis lain dari hadis Abu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Jadi yang pertama kali nanti akan hisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah tentang salatnya. Wa awwalu ma yuqda bainan nas bid-dima. Adapun berkaitan tentang masalah hak anak Adam, yang pertama kali yang Allah hakimi, yang Allah adili adalah tentang masalah darah, tentang masalah pembunuhan atau pertumpahan darah. Maka dalam dalam kedua hadis yang kita sebutkan tadi memberikan faedah kepada kita bahwa salat merupakan suatu amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang masalah hak anak Adam, yang pertama kali Allah adili nanti pada hari kiamat adalah tentang masalah darah. Kemudian sekarang mana yang didahulukan? Apakah tentang masalah solat pertama kali yang akan dihisab atau kemudian masalah darah? Mana yang didahulukan? Dalam masalah ini disebutkan oleh para ulama seperti Al-Mubarakfuri rahimahullah ketika beliau menukilkan perkataan Al-Imam Al-Iraqi rahimahullah, di mana Al-Iraqi pernah mengatakan anna hadza amrun tauqifi. Jadi masalah apakah amalan solat nanti pertama kali dihisab ataukah berkaitan tentang masalah hak anak Adam atau masalah pertumpahan darah, maka Al-Iraqi menyebutkan tentang masalah ini adalah masalah tauqifiyah. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa dhawahirul hadits dalatun ala anna alladhi yaqa'u awalan al-muhasabatu ala huquqillahi ta'ala qabla huquqil ibad. Kalau kita lihat ya konteks hadis ini atau zahir hadis ini, maka yang pertama kali yang akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah tentang hak-hak Allah, yaitu berupa salat. Kemudian baru masalah hak anak Adam berkaitan tentang masalah pembunuhan atau pertumpahan darah. Nah, jadi intinya bahwa dalam hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa di antara amalan seorang hamba nanti yang akan pertama kali dihisab oleh Allah adalah masalah salat. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin jilid 5 halaman 103, beliau mengatakan awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu min a'malihi yaumal qiyamati as-salatu. Jadi amalan yang pertama kali nanti yang akan dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah tentang salatnya. Wa hadza binisbati li haqqillahi azza wa jalla. Ini berkaitan tentang masalah hak Allah Subhanahu wa taala. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya benar, maka dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan nanti pada hari kiamat. Wa illa fa'alal aqas khaba wa khasira. Tapi kalau salatnya tidak benar, maka dia termasuk orang-orang yang merugi, wal iyadzu billah. Amma binisbati huquqil adamiyyin, adapun berkaitan tentang masalah hak-hak anak Adam, fa awwalu ma yuqda bainan nas bid-dima. Maka yang pertama kali yang Allah hakimi adalah tentang masalah pertumpahan darah. Li'anha a'zamul huquq. Karena masalah hak anak Adam berkaitan tentang masalah pertumpahan darah, ini adalah termasuk hak yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya khoni fillah jazakumullah. Jadi masalah salat sebagaimana kita ketahui bersama
bahwa salat ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, maka tidak selayaknya bagi kita untuk meremehkan atau melakukan salat di luar waktunya, atau bahkan sampai meninggalkan salat. Karena salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah banyak sebutkan, ya, dari banyak dalam nas di Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, bahwa salat ini adalah termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab, maka bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran atau berupa Al-Quran, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Demikian Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Dan masih banyak dalam ayat-ayat lain Allah berfirman, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 140 ayat 43, wa aqimus salah, maka adalah kalian mendirikan salat, wa atu zakah, dan adalah kalian menunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, maka adalah kalian rukuk bersama orang-orang rukuk. Jadi masalah salat, sekali lagi, bahwa masalah salat adalah termasuk masalah yang sangat penting, yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Jangan sampai dia meninggalkannya. Karena barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun. Makanya dahulu pernah dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dahulu ada seorang sahabat yang bernama Musawwar bin Makhramah radhiyallahu anhu. Beliau ini pernah masuk menemui Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu beliau bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian waktu itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Umar ibn Khattab waktu itu ketika beliau ditikam oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Ya amiral mu'minin as-salah. Wahai amiral mu'minin, wahai Umar ibn al-Khattab, maka salatlah. Karena waktu itu Umar ibn al-Khattab sedang ditikam. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, wahai Umar ibn al-Khattab, maka lakukan salat. Kemudian kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ajal. Naam, benar. Kemudian kata Umar ibn al-Khattab, innahu la hadza fil Islam liman adha'a salat. Sungguhnya tidak ada kebaikan sedikit pun bagi orang yang menyia-nyiakan salat. Jadi tidak ada kebaikan pun dalam Islam yang didapatkan bagi orang yang menyia-nyiakan salat. Demikian disebutkan oleh atau dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, memberikan isyarat kepada kita betapa agungnya masalah salat, ya, dan betapa meruginya orang-orang yang meninggalkan masalah salat. Dan juga bahwa meninggalkan salat adalah termasuk dosa besar, di antara dosa-dosa besar. Mungkin sebagian orang mengira bahwa meninggalkan salat adalah hal yang biasa, sehingga mereka mengatakan bahwa dosa besar itu hanya sebatas zina, hanya sebatas mencuri, hanya sebatas merampok, melakukan transaksi riba, sehingga banyak di antara kaum muslimin masih banyak meninggalkan salat. Ini semua disebabkan karena kejahilan. Maka ketahui bahwa meninggalkan salat termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar, bahkan dosanya lebih besar daripada melakukan perzinahan, daripada membunuh, daripada minum khamar. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, la yakhtaliful muslimun anna tarka salati al-mafrudati amdan min a'zamiz dzunub. Jadi tidak ada silang pendapat di antara kaum muslimin bahwa meninggalkan salat fardu
dengan cara sengaja, ini termasuk dosa yang paling besar. Wa akbar, dan dosa yang paling agung di antara dosa-dosa besar. Wa anna ithmahu indallahi ya'zamu min ithmi qatlin nafas. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, karena meninggalkan salat fardu itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan pembunuhan. Wa akhdhil amwal, lebih besar dosanya daripada mengambil harta tanpa hak. Wa min ithmi zina, dan lebih besar juga dosanya daripada berzina. Wassaraqah, dan juga daripada mencuri. Wasyarbil khamar, dan juga daripada minum khamar. Wa annahu mu'taridun li'uqubatillah wa sukhtih wa khizzihi fid dunya wal akhirah. Dan orang yang meninggalkan salat, maka dia pantas untuk mendapatkan iqab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan kehinaan dunia dan akhirat. Demikian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini cukup sebagai teguran bagi kita, sebagai pelajaran bagi kita betapa agungnya, betapa besarnya dosa meninggalkan salat. Sampai-sampai tadi beliau sebutkan bahwa dosa meninggalkan salat fardu secara sengaja itu lebih besar dosanya daripada melakukan pembunuhan, daripada berzina, ataupun daripada minum khamar. Nah, sebagaimana fakta yang kita lihat atau kita temukan ya di tengah kaum muslimin, ya, namun masih banyak di antara mereka yang masih meninggalkan salat. Atau ada di antara mereka salat tapi salatnya sudah mau mendekati luar waktunya, atau mau habis waktunya. Atau kaum laki-laki misalkan, ya, salatnya kadang di rumah. Padahal bagi kaum laki-laki masalah salat fardu ini adalah diwajibkan untuk melakukan salat di masjid secara berjamaah. Tapi bagaimana realita yang kita dapatkan di tengah kaum muslimin? Masih banyak kaum muslimin tentang mereka melalaikan tentang masalah salat berjamaah. Ya, coba kita lihat bagaimana dulu potret para ulama salaf. Bagaimana antusias mereka di dalam menghadiri salat berjamaah. Ya, disebutkan oleh Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, beliau pernah mengatakan, ma fatatni as-salatu fil jama'ati mundu arba'ina sanatan. Kata Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, selama 40 tahun aku tidak pernah terluputkan salat berjamaah. Kemudian juga disebutkan oleh Sulaiman ibnu Hamzah ibnu Qudamah al-Maqdisi, atau yang masyhur dengan al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau adalah seorang ulama yang wafat pada tahun 715 Hijriah. Beliau pernah mengatakan, lam usallil faridatu qattun munfaridan illa marratain. Aku tidak pernah salat fardu secara sendirian kecuali hanya 2 kali. Kemudian beliau mengatakan, wa ka'anni lam usallihi maqattu. Seakan-akan ketika aku salat sendirian selama 2 kali itu, seakan-akan aku tidak salat. Ini menunjukkan bahwa bagaimana pentingnya salat berjamaah bagi al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Tadi beliau sebutkan ketika beliau salat sendirian seakan-akan beliau tidak salat. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana biasa beliau itu salat berjamaah. Nah, kemudian juga kalau kita lihat bagaimana dulu semangatnya para ulama menghadiri salat berjamaah di awal waktu. Tapi kalau kita bandingkan dengan kaum muslimin di zaman sekarang, mereka marah lebih banyak masbuk daripada awal atau datang di awal waktu salat secara berjamaah. Coba kita lihat bagaimana dulu Sa'id ibn Musayyib juga pernah mengatakan, ma fatatni at-takbiratul ula mundu khamsina sana. Jadi selama 50 tahun aku tidak pernah terluputkan takbiratul ihram, atau takbir pertama bersama
bersama imam. Artinya apa? Beliau senantiasa takbiratul ihram bersama imam. Itu selama berapa tahun? Selama 50 tahun. Bagaimana semangatnya para ulama salaf. Nah, dan juga perlu kita ketahui para jamaah sekalian azakumullah, bahwa salat ini nanti akan menjadi cahaya, akan menjadi penerang bagi seorang hamba pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Jadi at-tuhur atau bersuci itu adalah termasuk bagian daripada iman atau sebagian daripada keimanan. Walhamdulillah talma'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah adalah memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samai wal ard. Itu ucapan subhanallah, alhamdulillah, ini akan memenuhi antara langit dan bumi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wassalatu nur, dan salat itu adalah cahaya nanti pada hari kiamat. Kemudian cahaya yang disebutkan dalam hadis ini adalah bersifat mutlak. Artinya tidak terbatas cahaya hanya pada wajah saja, tapi juga cahaya pada wajahnya, pada hatinya, ya, dan juga di dalam kuburnya. Oleh karenanya Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, beliau menerangkan as-salatu nurun mutlak. Jadi salat adalah cahaya, dan cahaya di sini maksudnya adalah sifatnya mutlak. Fahiya nurun lil mu'minin fi qulubihim wa basairihim. Artinya apa? Cahaya juga yang pada hati mereka dan juga pada penglihatan mereka. Wahya nurun lil mu'minin fi kuburihim, dan juga cahaya bagi orang-orang beriman di kuburan mereka. Wala siyama salatul lail kama qala Abu Darda. Terlebih lagi salat malam itu akan memberikan cahaya bagi orang-orang yang beriman ketika dia rajin melakukan salat qiyamul lail. Oleh karenanya Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sallu fi dhulumil lail li dhulmatil qubur. Adalah kalian salat pada waktu malam untuk adalah kalian salat di waktu malam li dhulmatil qubur, karena kegelapan kuburan. Wahia fil akhirah nurul lil mu'minin fi dhulmatil qiyamah wa ala sirat. Dan cahaya, ya, pada hari kiamat yang akan didapatkan oleh orang beriman adalah cahaya di atas sirat, ya, di atas jembatan pada hari kiamat. Nah, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan fas-salatu nurun lil 'abdi fil qalbi. Jadi salat adalah cahaya bagi seorang hamba pada hatinya dan juga pada wajahnya, wa fi qabrihi, dan juga pada kuburannya, wa fi hasrihi, dan juga nanti ketiga Allah kuburkan di padang mahsyar. Wa li hadza tajidu aktsaran nasi nuran fil wujuh aktsaruhum shalah. Oleh karenanya Anda dapatkan bahwa orang atau manusia yang paling bercahaya mukanya adalah orang-orang yang paling banyak melakukan salat. Wa akhsya'uhum fiha lillah, dan orang yang paling khusyuk di dalam salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian azakumullah, dari pemaparan hadis yang kita bacakan tadi, bagaimana agungnya tentang masalah salat, ya, masalah salat merupakan di antara amalan seorang hamba yang akan dihisab nanti pada hari kiamat, dan juga betapa besarnya dosa bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita perhatikan salat. Jangan sampai kita melakukan salat berdasarkan kejahilan
atau hanya melakukan sholat hanya sebatas asal-asalan saja. Yang penting sholat. Ya. Dan juga jangan sampai kita mengklaim diri kita sebagai seorang Islam tapi masih meninggalkan sholat. Betapa banyak ya orang-orang mengaku dia sebagai Islam tapi tidak sedikit di antara mereka meninggalkan sholat fardu. Ya. Apakah ini dikatakan Islam sejati? Tidak. Tapi Islam yang sebenarnya adalah ketika mereka melakukan ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, itulah Islam. Karena definisi daripada Islam adalah al-islamu huwal istislam. Jadi Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, yaitu dengan melakukan ketundukan kepada Allah, itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minas syirki wa ahli. Kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Maka dari definisi Islam ini, maka sungguh memalukan bagi orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang Islam tapi mereka masih meninggalkan masalah salat. Sebagai faedah bahwa perlu kita sebutkan di sini bahwa orang yang meninggalkan salat maka tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah mungkin dia meninggalkan salat karena uzur, kemudian yang kedua mungkin meninggalkan salat dengan secara sengaja. Nah, orang yang meninggalkan salat dengan mungkin karena uzur ya seperti, dan orang yang meninggalkan salat karena uzur ini ada dua keadaan juga. Yang pertama, dia meninggalkan salat karena uzur seperti tidur dan lupa. Maka yang seperti ini adalah wajib baginya untuk mengqadha. Wajib untuk mengqadha. Sekali lagi bahwa orang yang meninggalkan salat karena uzur lupa atau ketiduran, maka dia tidak berdosa. Tapi kewajiban dia adalah wajib untuk mengqadanya apabila dia bangun atau dia ingat. Apa dalilnya? Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Jadi barang siapa yang lupa salat, maka hendaknya dia salat apabila dia ingat. Karena tidak ada kafarah atau tebusan akan hal itu melainkan dia harus salat ketika dia ingat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam lafaz lain disebutkan au nama anha. Barang siapa yang ketiduran dari salatnya, maka hendaknya dia salat apabila dia bangun. Kemudian disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza raqada ahadukum 'anis shalah au ghufila anha falyusalliha idza dzakaraha. Apabila salah seorang di antara kalian ketiduran dari salatnya atau dia lupa, maka hendaknya dia salat apabila dia ingat. Ya ikhwani fillah azakumullah, itu tadi berkaitan tentang orang yang meninggalkan salat karena uzur, lupa atau ketiduran. Nah, adapun orang yang meninggalkan salat karena pingsan, ya, karena pingsan. Jadi orang meninggalkan salat karena pingsan ini juga ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah ada orang meninggalkan salat karena pingsan, mungkin karena sebab dia sakit, akhirnya dia pingsan atau jatuh atau kecelakaan. Kemudian sebab itu dia pingsan, akhirnya dia terluputkan atau sehingga dia tidak dapat untuk melakukan salat. Maka di dalam masalah ini apakah dia wajib mengqadha salatnya ataukah tidak? Dalam masalah ini adalah terjadi khilaf para ulama. Seperti ada sebagian para ulama berpendapat bahwa tidak ada qadha atasnya. Jadi apabila ada orang pingsan, mungkin karena jatuh atau semisalnya karena sakit, maka tidak ada
qada atau tidak ada kewajiban untuk mengqadanya. Alasannya wa annahu ghairu mukallafin halal ijma'. Karena dia tidak dibebani untuk melakukan salat dalam keadaan dia pingsan. Kemudian sebagian juga para ulama berpendapat anna alaihi al-qada. Maka tetap ada kewajiban atas dia untuk mengqada. Wa huwa madhhabul Hanabilah. Dan ini adalah salah satu mazhab orang-orang Hanabilah. Dan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tetap diqada apabila solat yang terluputkan bagi dia itu tidak lebih dari 5 atau 6 solat. Artinya kalau lebih dari 6 solat terluputkan bagi dirinya untuk sehingga dia tidak dapat untuk melakukannya, misalkan 3 solat atau 4 solat, maka di sini tetap wajib bagi dia untuk mengqada solat. Tapi kalau lebih dari 6 waktu solat dia tidak dapat melakukannya, maka ini tidak ada kewajiban untuk mengqadanya. Nah, ikhwani fillah azakumullah, tentang masalah ini adalah seperti yang disebutkan tadi adalah masalah khilafiyah. Tapi ya, orang yang pingsan karena sakit atau misalnya, maka mimbabil ihtiyat, ya, maka tetap dia diharuskan untuk mengqada salatnya. Ya, misalkan ada orang pingsan, walaupun di sana khilaf para ulama, seperti tadi mazhab orang-orang Hanabilah, ya, ada sebagian para ulama berpendapat kalau dia pingsan sehingga dia tidak dapat untuk melakukan solat sampai 6 atau 5 kali solat, maka dia tetap untuk mengqada salat. Tapi kalau lebih daripada itu, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqada salat. Di sana ada fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah, apabila dia pingsan 3 atau 2 hari, maka tetap dia ada kewajiban untuk mengqada salatnya. Sebagaimana ini pernah kejadian oleh sebagian para sahabat seperti Ammar bin Yasir, pernah pingsan. Ya, pernah pingsan, akhirnya beliau mengqada salatnya. Maka atas dasar ini jadikan sebagai dalil oleh Syekh bin Baz rahimahullah bahwa apabila ada orang pingsan 3 atau 2 hari, maka tetap ada kewajiban atas dia untuk mengqada salatnya. Nah, ini pingsan bagi orang yang mungkin sakit atau jatuh, artinya pingsan bukan karena kemuan dirinya. Paham insyaallah ya? Nah, kemudian pingsan atas sukarela dirinya. Apa contohnya di sini? Seperti orang misalkan minum obat ngantuk atau minum untuk dibius untuk memudahkan baginya untuk operasi misalkan. Maka pingsan seperti ini juga para ulama, terjadi khilaf para ulama tentang masalah ini. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Idza ugmiya 'alal marid wa faqada al-wa'yu." Apabila orang sakit pingsan sehingga dia hilang kesadarannya, fa innahu la salata 'alaihi, maka tidak ada kewajiban salat atasnya. Ini perhatikan perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena beliau berpendapat bahwa orang yang pingsan, ya, orang yang pingsan mungkin karena sebab sakit atau yang semisalnya, artinya pingsan bukan atas sukarela dirinya. Maka pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka tidak ada salat atau tidak ada kewajiban untuk mengqada salatnya. Walau qadara anna al-marid ughmiya alaihi li muddati yawmin aw yawmain aw shahr aw shahrain thumma afaqa fa innahu la qada alaihi. Taruhlah misalkan ada orang sakit, ya, kemudian dia pingsan selama sehari, 2 hari, atau sebulan, atau 2 bulan, kemudian dia sadar setelah itu, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqada salatnya. Wala yumkin ayyuqasu al-ijma'u 'ala an-naum, sehingga pingsan itu tidak bisa dikiaskan dengan tidur. Li'anna an-na'ima yumkin ayyastayqadha idza uqadh atau idza uqadh, ya. Karena orang yang tidur itu ada kemungkinan untuk bisa dibangunkan apabila dibangunkan. Wal bughma alaihi la yumkin. Adapun orang yang pingsan, orang benar-benar pingsan, bukan pura-pura pingsan, ya. Orang benar-benar pingsan itu tidak bisa dibangunkan sebagaimana orang tidur. Kemudian beliau mengatakan di sini,
fahuwa fi hali bainal junun wa bainan naum. Jadi orang yang pingsan itu berada di antara dua keadaan. Keadaan antara gila dan tidur. Wal aslu bara'atu zimmah. Jadi secara asal adalah melepaskan tanggungan. Wa ala hadza, maka atas dasar ini perhatikan di sini. Wa ala hadza fayakunu man ugmiya alaihi limarad. Maka atas dasar ini, jika ada orang pingsan karena sakit, atau hadisin mungkin karena kecelakaan, fa innahu la yaqdi as-salawati qalat aw kasarat. Maka tidak ada kewajiban atas dia untuk mengqada salat, baik itu salatnya sedikit maupun banyak. Kemudian kata beliau, amma idza ugmiya alaihi lil banj alladhi ista'malahu bi ikhtiyarih. Adapun apabila atau jika dia pingsan itu karena dia dibius atau yang semisalnya bi ikhtiyarihi, atas dasar sukarela dirinya, walakinnahu lam yasihha ba'dal banji illa ba'da yawmain aw thalathatin fa alaihi ayu'idas salat. Tapi setelah dia dibius, ya, tidaklah dia itu sembuh kecuali setelah 2 hari. Artinya ada orang dibius selama 2 hari, ya, atau 3 hari, maka dalam keadaan seperti ini, karena memang di atas dasar sukarela dirinya pingsan, maka dia ada kewajiban untuk mengqada salatnya. Artinya apa? Tetap dia punya kewajiban untuk mengqada salatnya. Li'anna hadza hasala bi ikhtiyarihi. Karena ini dilakukan atas dasar sukarela di dirinya. Insyaallah ya. Nah, demikian disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asyara Al-Mumti' ala Zadil Mustaqni, jadi 2 halaman 18. Jadi bisa kita simpulkan, apabila ada orang punya uzur karena pingsan, dan pingsan ini ada 2 keadaan. Ada pingsan yang tidak disengaja, artinya mungkin karena kecelakaan atau sakit kemudian dia jatuh pingsan. Maka sebagian para ulama maka tidak ada kewajiban qada atasnya. Dan sebagian para ulama berpendapat seperti Syekh Ibnu Baz rahimahullah, apabila dia pingsan selama 3 atau 2 hari, maka tetap ada kewajiban untuk mengqadanya. Dan apabila lebih daripada itu, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadanya. Tapi apabila pingsan itu atas dasar sukarela dirinya, seperti dia minum obat tidur untuk memudahkan dirinya untuk dioperasi, atau dia ada bius dan semisalnya, maka ini tetap bagi dia berkewajiban untuk mengqada salat. Sebagaimana keterangan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Asyarhu Amti' ala Zadil Mustaqni, jadi 2 halaman 18. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan ada setelah 2 hari. Artinya batasannya 2 hari. Setelah 2 hari atau 3 hari. Sama dengan Syekh Bin Baz ya. Itu masalah ini masa berbicara tentang masalah pingsan atas dasar sukarela. Tapi yang dibicarakan oleh Syekh Bin Baz tadi adalah tentang pingsan yang tidak disengaja. Nah, kemudian keadaan yang kedua tadi kan disebutkan ada orang, keadaan yang pertama adalah orang meninggalkan sholat karena uzur. Keadaan yang kedua adalah yaitu orang yang meninggalkan sholat karena sengaja. Mungkin karena dia meremehkan atau karena malas atau semisalnya, apakah dia wajib mengqada salatnya ataukah tidak? Maka menurut jumhur para ulama, maka tetap bagi dia untuk mengqada salat, berapapun jumlah banyak salat yang ditinggalkan. Misalkan ada di masa mudanya orang yang mungkin malas atau meremehkan masalah salat, dia bertahun-tahun tidak salat, mungkin 5 tahun atau 3 tahun, maka menurut pendapat jumhur para ulama atau menurut pendapat para imam mazhab yang 4, maka tetap bagi dia untuk berkewajiban mengqada salatnya. Ini menurut mayoritas atau jumhur ulama atau menurut mazhab imam yang 4. Dan sebagian para ulama atau sebagian ahlul ilmi berpendapat maka tidak diwajibkan untuk mengqada salatnya. Tidak diwajibkan untuk mengqada salatnya, wa huwa madhhabul zahiriyah, dan ini adalah pendapatnya orang zahiri. Wa huwa qaulul Hasan Al-Basri wa Abi Bakar Al-Humaini, dan ini juga pendapatnya Al-Hasan Al-Basri
dan juga Abu Bakar Al-Humaidi, dan juga inilah pendapat yang dipilih yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga Al-Imam Ibnu Rajab, dan juga banyak daripada ulama muasirin ya zaman ini seperti Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin rahimahullah. Artinya mereka berpendapat bahwa apabila ada orang meninggalkan solat dengan sengaja, maka tidak ada kewajiban untuk mengqada salatnya. Maka disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, wa amma man ta'ammada tarka salah hatta kharaja waqtaha fa hadza la yaqdir ala qada'iha abadan. Jadi orang yang meninggalkan salat, kata Ibnu Hazm rahimahullah, secara sengaja sampai keluar waktunya, maka ini tidak bisa diqada sama sekali. Ini kata Ibnu Hazm rahimahullah. Nah, kemudian bagaimana caranya? Fal yukthir min fi'lil khair wa salatit tatawu. Maka caranya yaitu hendaknya dia memperbanyak untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan juga memperbanyak salat sunnah. Liyathqula mizanuhu yaumal qiyamah, untuk memberatkan timbangannya nanti pada hari kiamat. Kemudian selain dia memperbanyak amal ketaatan kepada Allah, wal yatub wal yastaghfirillah azza wa jalla, dia bertobat dan berjamaah dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian keterangan yang disebutkan oleh Imam Hazm rahimahullah dalam kitab Al-Muhalla jilid 2 halaman 235. Jadi bisa kita simpulkan bahwa apabila orang meninggalkan salat dengan cara sengaja, maka jumhur ulama atau para imam mazhab yang 4 mengatakan wajib untuk mengqada salatnya. Adapun Ibnu Hazm dan juga para ulama lainnya seperti Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan juga Ibnu Taimiyah dan Ibnu Rajab berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk mengqada salat, cukup bagi dia adalah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbanyak amalan kebaikan dan juga memperbanyak salat-salat sunnah. Nah, jadi pendapat yang lebih kuat ya dalam masalah ini, sekalipun dari para ulama tentang masalah ini, Allah alam bisawab, adalah bahwa tidak ada kewajiban qada bagi orang yang meninggalkan salat dengan cara sengaja. Para jamaah sekalian jazakumullah, mungkin ini adalah sebagai muqaddimah yang bisa kita sampaikan berkaitan tentang masalah bab wajibnya salat fardu. Insyaallah untuk lebih luasnya kita akan lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.